Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-8 dalam materi media dalam pembelajaran akidah akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada kalian. Ketika duduk di bangku sekolah dulu, pernah gak sih kalian merasa jenuh ketika mendengarkan guru menjelaskan pelajaran? Atau kalian melihat teman lain yang malah asik ngobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di depan? Nah, pernah terbesit gak di pikiran kalian apa penyebab dari kelakuan teman kalian yang mengobrol sendiri, atau tidak mendengar penjelasan guru, atau yang malah merasa jenuh dengan penjelasan guru? Mungkin kalian sendiri tahu jawabannya. Dalam menyusun kegiatan pembelajaran, guru harus bisa memilah dan memilih, serta mengorganisasikan materi pelajaran hingga sedemikian rupa, sehingga menarik minat dan menantang siswa untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, kembali lagi ke kemampuan profesional guru yang dituntut agar kreatif dalam menyajikan pelajaran yang menarik dan menantang. Selain itu juga, guru dituntut agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswanya. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Di samping menggunakan alat-alat atau fasilitas sekolah, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. Nah, supaya kita tidak mengalami kejadian kayak di atas tadi ketika kita menjadi guru, atau Gak mau ada murid yang merasa bosan dengan materi kita, coba kita simak dulu beberapa referensi media pembelajaran yang sudah pernah diuji cobakan, dan nyatanya emang berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa di lokasi penelitian yang sudah saya rangkum berikut ini. Mengenai media pembelajaran, kita perlu tahu apa itu media. Media berasal dari kata Latin medius, yang secara harfiah artinya tengah, pelantara, atau pengantar. Secara umum, pengertian media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan secara sederhana dan mudah untuk dipahami. Dengan adanya media, diharapkan mampu membantu guru sebagai penyalur untuk menyampaikan materi kepada si penerima atau siswa secara tepat dan efektif. Media pertama yang akan dibahas yaitu media wayang. Kita sejenak beralih ke tahun 2016. Di tahun ini pernah dilakukan penelitian skripsi tentang penggunaan media wayang kartun dalam pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 4 di MI Sulamut Taufik Banjarmasin oleh Hajar Yusida. Dengan metode eksperimen, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan media wayang kartun dan perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan media tadi dan kelompok kelas yang tidak menggunakan media wayang tadi. Dan hasilnya memang terdapat perbedaan signifikan dalam proses belajar dan hasil belajar. Dibuktikan dengan kelompok eksperimen yang lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian kita maju lagi ke tahun 2019. Ada penelitian tentang penggunaan metode bercerita dan wayang kardus untuk meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 4 di MI Nurul Ittihad Jambi. Skripsi yang ditulis oleh Irayanti ini bertujuan mengetahui peningkatan motivasi belajar anak dalam pembelajaran akidah akhlak dengan penerapan metode bercerita dan media wayang. Dan penelitian ini menghasilkan peningkatan motivasi belajar siswa dalam 2 siklus, hingga sebesar 75%. Masih di media wayang, pada tahun 2017, skripsi oleh Siti Mufarokah melakukan kajian penelitian dengan judul Penerapan Media Pop-up dan Wayang-wayangan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 mata pelajaran akidah akhlak di MI Nurul Huda Gresik. Berlatar belakang rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran dan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran, penelitian ini menghasilkan peningkatan motivasi belajar siswa yang terjadi hingga siklus kedua, hingga persentase 90,90%. Peningkatan ini juga diperkuat dengan persentase hasil belajar pada siklus kedua hingga mencapai 91,06%. Kemudian media selanjutnya ada media poster. Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian skripsi tentang penerapan media poster untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak pada kelas 4 di MI Al-Hikmah, Bandung. Penelitian yang berhipotesis bahwa penggunaan media poster diduga dapat meningkatkan aktivitas siswa ini membuahkan hasil sesuai harapan.
Dengan proses melalui 2 siklus, dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas belajar antara siswa dan guru hingga presentasi mencapai 95% dengan kualifikasi sangat aktif. Media ketiga ada media video. Pada tahun 2020, penelitian oleh Nuh Faizan dan Maisarov pada artikelnya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada siswa kelas 4 MI Islamiyah Ngarum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media video sangat-sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media yang keempat ada media buku dongeng. Kita kembali di tahun 2018. Seorang mahasiswi UIN Malang telah melakukan kajian penelitian tentang pengembangan media buku dongeng untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 4 MI Al-Ma'arif Malang. Penelitian berbasis riset dan development ini berhasil mengembangkan media buku dongeng dengan kriteria sangat valid dan lolos uji coba materi. Hasil belajar bagi siswa yang menggunakan media buku ini pun menunjukkan perbedaan menjadi lebih meningkat. Media yang kelima ada media audio. Skripsi oleh Mahani Buana Putri di tahun 2017 ini membahas tentang penerapan metode talking stick dengan media audio untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 4 di MI Bendil Jati Tulung Agung. Penelitian yang berbasis PTK ini menunjukkan hasil bahwa penerapan metode dan media meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang meningkat. Dibuktikan dengan peningkatan nilai peserta didik dengan siklus akhir mencapai persentase 90%. Masih bersangkutan dengan media audio, yang keenam ada media audiovisual. Pada tahun 2017, ada skripsi penelitian dengan judul Penerapan Model Contextual Teaching dan Learning dengan Media Audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar Akidah Akhlak kelas 4 di MI Hidayatul Tulab, Trenggalek, yang dilakukan oleh Tiara Handini. Dilatar belakangi oleh temuan permasalahan rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran Akidah Akhlak pada materi Asmaul Husna, dalam 2 siklus penelitian menghasilkan adanya peningkatan kemampuan kerjasama, keaktifan, dan hasil belajar peserta didik dengan persentase ketuntasan hingga mencapai 80,25%. Media selanjutnya yang ketujuh ada media game semai anti korupsi. Pada tahun 2020, sebuah artikel kajian penelitian dari Mundiro Lailatul Munawwaroh membahas tentang penerapan media game semai anti korupsi dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Miftahul Falah Bangkalan. Permainan ini terdiri beratas beberapa benda, antara lain 1. Papan permainan, 2. Kayu putih berisi sebuah situasi, dan yang ketiga, kartu merah berisi suatu pertanyaan. Media permainan ini berisi tentang penjelasan bahwa terdapat 9 nilai moral yang harus diketahui oleh siswa dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Media selanjutnya yang ke-8 ada media berbasis komik. Didasari oleh temuan peneliti bahwa banyak dari peserta didik yang merasa mudah bosan dalam pembelajaran. Sebuah skripsi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis komik pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi akhlak terpuji dan tercela di MI Al-Jawharatul Naqiyah, Bandar Lampung. Penelitian ini sukses menghasilkan sebuah model pembelajaran yang layak dan hasil menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis komik yang dikembangkan sangat praktis dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, media yang sangat relevan dengan keadaan pandemi seperti ini adalah penggunaan media flash dan animasi. Walaupun memerlukan usaha dan waktu untuk membuatnya, variasi media seperti ini cukup menarik perhatian siswa setingkat madrasah ibtidaiyah hingga aliyah. Demikianlah media-media pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi kalian yang ingin menggunakan media pembelajaran ketika menjadi guru kelak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.